Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Juludi Farkalangi, NIP 60200035. Saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa Indonesia baku menurut para ahli. Kata baku adalah kata yang cara pengucapan ataupun penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang dibakukan. Kaidah standar yang dimaksud dapat berupa pedoman ejaan dalam kurung EYD, tata bahasa baku, dan kamus umum dalam kurung Kosasih dan Hermawan. Ragam bahasa baku atau ragam bahasa standar dapat dibatasi dengan beberapa sudut pandang. Di antaranya sudut pandang kebakuan bahasa yang digunakan, sudut pandang informasi, dan sudut pandang pengguna bahasa. Berdasarkan sudut pandang kebakuan bahasa, bahasa baku adalah bahasa yang baik tata tulis jika ditulis, kosakata maupun tata bahasanya sesuai dengan hasil pembakuan bahasa. Berdasarkan sudut pandang informasi, bahasa baku adalah ragam bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi tentang ilmu pengetahuan. Berdasarkan sudut pandang pengguna bahasa, ragam bahasa baku dapat dibatasi dengan ragam bahasa yang lazim digunakan oleh penutur yang paling berpengaruh, seperti ilmuwan, pemerintah, tokoh masyarakat, dan kaum jurnalis atau wartawan. Bahasa mereka lah yang dianggap ragam bahasa baku dalam kurung Miliono. Di atas merupakan pengertian kata baku menurut para ahli. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kata baku yaitu kata-kata yang lazim digunakan dalam situasi formal atau resmi, yang penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang dibakukan. Kaidah standar yang dimaksud dapat berupa pedoman ejaan dalam kurung EYD. Kriteria kata baku atau baku tidaknya sebuah kata dapat dilihat dari segi lafal, ejaan, gramatikal, dan kenasionalannya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kriteria-kriteria tersebut. Yang pertama, baku dari segi lafal. Lafal baku bahasa Indonesia adalah lafal yang tidak menampakkan lagi ciri-ciri bahasa daerah atau bahasa asing dalam kurung Miliono. Yang kedua, baku dari segi ejaan. Ejaan bahasa Indonesia yang baku telah diberlakukan sejak 1972. Nama ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dalam kurung disingkat EYD. Oleh karena itu, semua kata yang tidak ditulis menurut kaidah yang diatur dalam EYD adalah kata yang tidak baku. Yang ditulis sesuai dengan aturan EYD adalah kata yang baku. Berikut yang ketiga, baku dari segi gramatika. Secara gramatikal, kata-kata baku ini harus dibentuk menurut kaidah-kaidah gramatika. Kalimat-kalimatnya seperti ini. Yang pertama, beliau ngontrak rumah di Rawamangun. Yang kedua, anaknya sekolah di luar negeri. Yang ketiga, gubernur tinjau daerah longsor, dan lain sebagainya. Berikut, baku dari segi nasional. Kata-kata yang masih bersifat kedaerahan belum bersifat nasional. Hendaknya jangan digunakan dalam karangan ilmiah. Kalau kata-kata dari bahasa daerah itu sudah bersifat nasional, artinya sudah menjadi bagian dari kekayaan kosakata bahasa Indonesia, boleh saja digunakan. Berikut, baku dari bahasa asing. Kata serapan dari bahasa asing disebut baku kalau ejaannya telah dibuat menurut pedoman penyesuaian ejaan bahasa asing, seperti yang disebutkan dalam EYD maupun dalam buku pedoman pembentukan istilah dalam kurung Depdikbud. Namun perlu diperhatikan, penyesuaian dari bahasa asing yang tidak ditulis dengan huruf Latin dalam kurung seperti bahasa Arab dan bahasa Cina, ada yang disebut transkripsi dan transliterasi. Transkripsi adalah penulisan sesuai dengan bunyi, sedangkan transliterasi adalah penyesuaian huruf demi huruf. Demikian pengertian bahasa Indonesia baku menurut para ahli. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.